Halo semuanya, perkenalkan nama saya Parihani Hidayati dari kelas 10 SMA Negeri 1 Cianjur. Banyak yang datang yang akhirnya menghilang. Sebagian akan menjadi kenangan dan sebagian lagi akan menjadi pelajaran. Saya adalah manusia biasa yang memiliki banyak keinginan, motivasi, dan juga mimpi untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar bermanfaat bagi orang lain. Satu kisah 1000 makna dalam novel Anchika. Anchika, dia yang bersamaku tahun 1995 yang ditulis oleh Pidi Baik pada Agustus 2021 di Bandung. Dengan dimensi buku 14 x 20,5 cm, harga buku 98.000 dan jumlah bab 12 bab. Lalu, siapakah Pidi Baik itu? Pidi Baik adalah seniman multitalenta asal Indonesia. Dia adalah penulis novel dan buku. Adapun tujuan dari Pidi Baik untuk menerbitkan sebuah novel Anchika ini diharapkan akan menjawab rasa penasaran pembaca tentang siapa dan bagaimana Anchika yang sempat disinggung oleh Dilan dalam novel Milea, Suara dari Dilan. Anchika Mehrunisa Rabu atau biasa yang dikenal dengan Cika adalah seorang gadis yang berasal dari Bandung berusia 17 tahun yang bersekolah di sekolah menengah atas. Ayah Pidi mengisahkan Anchika, gadis remaja yang menjadi pacar Dilan. Dilan sendiri pada saat itu masih menduduki kuliah di ITB. Usia mereka mungkin berbeda cukup jauh dibandingkan dengan sosok Milea yang berpacaran dengan Dilan yang sama-sama SMA. Tetapi sosok Anchika tidak kalah menarik daripada Milea. Dilan dan Anchika seolah memang diciptakan untuk saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain. Mungkin Anchika adalah satu alasan mengapa Dilan tidak kembali kepada Milea. Pertemuan itu dimulai pada saat Anchika dan juga Dilan bertemu di rumah kakek dan neneknya Anchika. Di mata Dilan, Anchika adalah seorang yang menarik. Namun, Dilan harus berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan Anchika, karena Anchika adalah seorang yang cuek, tomboy, dan juga selalu berpegang teguh dengan segala pendiriannya. Anchika juga selalu cuek dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, mulai dari teman-temannya laki-laki yang suka menyukai Anchika. Tapi satu yang mereka tahu, bahwa Anchika sedang didekati oleh seorang Dilan, pemuda asal Bandung yang memiliki kekuasaan pada masanya. Tantangan Dilan akan mencintai Anchika banyak dilewati. Karena pada awalnya, Anchika melihat bahwa Dilan itu seseorang yang tidak baik. Namun lambat laun seiring berjalannya waktu, Anchika melihat Dilan adalah sosok pria yang sangat baik, menyenangkan dan juga humoris. Maka dari sanalah Anchika dan Dilan saling mencintai. Karena cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersamanya. Cinta juga adalah komitmen untuk tetap bersamanya ketika perasaan senang itu hilang. Di antara banyaknya bab dalam novel Anchika, saya paling menyukai bab 1 halaman 25, di mana di sana ada pernyataan bahwa Anchika tidak ingin berpacaran. Ya, saya setuju dengan pernyataan tersebut, karena pacaran itu sulit dan banyak sekali tuntutan dan belum tentu dinikahi. Ucapan yang paling berkesan dan juga memiliki makna yang paling mendalam adalah, sejujurnya saya benar-benar belum ingin punya pacar atau pasangan. Saya hanya ingin bermain bersama teman-teman dan juga berkumpul bersama keluarga. Saya tidak terlalu suka dengan ide pacaran, karena saya ingin fokus untuk belajar dan juga menggapai cita-cita yang saya inginkan. Ya, itu adalah pernyataan yang benar. Karena tujuan saya lebih menyukai atas kemerdekaan, kebebasan, dan juga tidak terikat, dan dapat menentukan standar hidup sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, dan dapat berekspresi sesuai keinginan sendiri. Novel Anchika adalah novel terbaik yang pernah saya baca. Novel dengan segudang gaya bahasa yang menarik, namun tetap mudah dimengerti. Novel yang banyak halamannya, namun setiap lembarnya bermakna. Novel yang berkualitas tetapi sangat mudah digapai. Alur ceritanya yang mundur membuat pembaca dapat mengetahui secara detail keadaan kota Bandung pada tahun 1995. Adapun keunggulan dari novel Anchika, yang pertama adalah cover novel yang dibuat sangat menarik perhatian. Ya, karena di depannya terdapat foto Anchika, gadis Bandung pengganti Milea. Dalam foto tersebut telah membuktikan bahwa Anchika itu adalah seorang yang tomboy,
cuek, tangguh, dan juga kuat. Hal ini dapat menggambarkan setidaknya sedikit dari cerita kisah novel Anchika. Dan juga ketika kita melihat cover dari Anchika ini, pembaca dapat berimajinasi dan juga dapat mengetahui isi karakter Anchika. Pembaca dapat terhanyut perasaannya walaupun baru membaca bagian awal, karena konsep dalam novel ini pembaca dibawa masuk ke dalam dunia Anchika. Seakan-akan pembaca dapat mengetahui isi hatinya Anchika, mulai dari keluarganya dan juga lingkungan pertemanannya. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangatlah menarik dan juga baik, karena di sini terdapat perbedaan antara Milea dan juga antara Anchika, di mana Anchika di sini memiliki pribadi yang lebih realistis dalam bertindak, dan bagaimana caranya dia bertingkah laku, bagaimana caranya menerima gombalan, serta bagaimana caranya ia selalu mendampingi Dylan dimanapun keadaannya. Adapun beberapa kekurangan dari novel Anchika ini, di mana ada beberapa kisah yang ceritanya cukup panjang dan kata-katanya diucapkan secara berulang. Hal itu membuat pembaca bosan. Contohnya adalah pemaparan secara detail jarak tempat dan juga jarak kursi yang ada di ruang tamu. Saya sangat merekomendasikan novel Anchika ini karena adalah novel satu kisah yang memiliki 1000 makna. Novel ini sangat baik untuk para remaja di atas usia 15 tahun. Karena dalam novel ini banyak sekali pesan moral yang dapat dijadikan bekal bagi para pembaca dengan masa percintaan agar tidak salah mengambil langkah. Novel ini juga memberikan kita banyak inspirasi, pesan, kesan yang dapat mengalir hingga ke lubuk hati. Jatuh cinta memang mekanisme biologis yang tertanam dalam hati setiap jasad manusia. Tidak dapat dipungkiri, itu akan selalu melekat. Namun, ingatlah, lakukanlah yang terbaik, jangan salah langkah, dan jangan terlena dengan keadaan. Haruslah teguh dengan keyakinan, setia, jujur, dan juga ikhlas dalam menjalani segala sesuatu. Karena apapun yang kita lakukan, suatu hari akan menjadi sebuah kenangan bagi seseorang. Maka, berikan yang terbaik hingga kamu pantas untuk dikenang. Jadilah hidup seperti piano, berwarna hitam dan juga putih. Jika Tuhan memainkannya, maka akan muncul melodi yang indah dengan atas dasar pengalaman dan juga kenangan. Jangan pernah menyesali hubungan yang telah berakhir. Jika itu baik, maka kamu luar biasa. Dan jika itu buruk, maka kamu akan memiliki banyak pengalaman. Karena kesuksesan tidak mudah didapatkan. Karena kesuksesan muncul karena adanya kesulitan, tantangan, dan juga air mata. Saya bersyukur atas anugerah, kesabaran, dan juga keberanian pada masa-masa sulit. Dan juga saya bersyukur dapat melewati masa kesedihan pada saat itu. Hidup adalah hidup, apa adanya, tanpa terkecuali. Maka dari itu, saya bisa menceritakan kembali hari ini. Anchika Mehrunisa Rabu, Bandung, Desember 2019. Saya Parihani Hidayati, perwakilan dari SMA Negeri 1 Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.